Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Syifani dari UT Salut Gemilang Rumbia dengan NIM 0535872449, Prodi Teknologi Pendidikan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3, matkul Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Di sini saya diperintahkan untuk mempresentasikan kesimpulan dari pertemuan pertama sampai ke-7. Kesimpulan materi pembelajaran yang saya pelajari pada pertemuan pertama sampai ke-7. Pada pertemuan pertama, saya mempelajari tentang definisi teknologi pendidikan terus berubah karena perkembangan teknologi, kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks, kemajuan teori dan praktik pembelajaran, serta pengaruh global dan perubahan istilah. Perubahan definisi ini membuat teknologi pendidikan menjadi lebih relevan, komprehensif, dan berorientasi pada hasil, termasuk memasukkan aspek etika dan penggunaan yang tepat. Namun, definisi yang terus berkembang juga dapat menimbulkan bingungan dan tantangan dalam penerapannya di lapangan. Secara keseluruhan, perubahan ini tetap membawa perbaikan, asalkan didukung oleh pelatihan, kebijakan, dan pemahaman yang jelas agar dapat diimplementasikan secara efektif. Pada pertemuan kedua, saya mempelajari tentang pendidikan jarak jauh (PJJ) diterapkan untuk memperluas akses pendidikan, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan menyediakan pembelajaran yang lebih fleksibel. PJJ menjadi solusi penting saat terjadi krisis seperti pandemi, sekaligus mendukung pemerataan pendidikan, efisien biaya, dan inovasi metode belajar. Dalam praktiknya, PJJ memanfaatkan platform digital, modul cetak, serta pendampingan orang tua. Meski bermanfaat, PJJ juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses teknologi, kompetensi digital guru dan orang tua, serta kurangnya interaksi langsung. Namun secara keseluruhan, PJJ membantu memastikan proses belajar tetap berlangsung di berbagai kondisi dan wilayah. Pada pertemuan ketiga, saya mempelajari tentang hybrid learning, merupakan pendekatan PJJ yang paling ideal karena menggabungkan keunggulan pembelajaran daring dan tatap muka. Model ini tetap memberi fleksibilitas belajar, namun tetap terstruktur melalui bimbingan langsung. Hybrid learning meningkatkan interaksi, pemahaman, dan kemandirian siswa, sekaligus lebih sesuai bagi kondisi Indonesia yang memiliki keterbatasan akses internet di beberapa daerah. Dengan mengkombinasikan dua metode, pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Pada pertemuan keempat, saya mempelajari tentang penggunaan e-learning di perguruan tinggi tidak otomatis menjadi satu program sebagai pendidikan terbuka, karena pendidikan terbuka menuntut fleksibilitas penuh dalam akses, waktu, peserta, dan media. E-learning hanya menjadi bagian dari pendidikan terbuka jika perguruan tinggi memberi kebebasan yang lebih luas bagi mahasiswa. Sementara itu, internet sangat membantu dan umum digunakan dalam pendidikan terbuka modern, tetapi bukan syarat mutlak. Pendidikan terbuka tetap dapat dilaksanakan dengan media lain seperti modul cetak, radio, atau materi offline selama prinsip fleksibilitas dan akses terbuka tetap terpenuhi. Pada pertemuan kelima, saya mempelajari tentang pendidikan jarak jauh (PJJ) dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. Namun, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemandirian peserta didik. Pada pendidikan dasar, PJJ memerlukan pendampingan intensif dari guru dan orang tua. Pada pendidikan menengah, siswa mulai mampu belajar lebih mandiri. Sedangkan pada pendidikan tinggi, PJJ menjadi paling efektif karena mahasiswa sudah memiliki kemandirian dan kesiapan belajar yang tinggi. Dengan pemanfaatan berbagai media dan strategi, PJJ berperan penting dalam pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Pada pertemuan ke-6, saya mempelajari tentang asesmen daring menawarkan fleksibilitas dan efisien tinggi, memudahkan mahasiswa mengerjakan ujian dari mana saja dan mempercepat proses penilaian. Namun, asesmen ini memiliki risiko kecurangan serta kendala teknis. Sementara itu, asesmen tatap muka lebih terkontrol dan menjamin kejujuran.
tetapi kurang praktis dan membutuhkan lebih banyak waktu serta biaya. Kombinasi keduanya menjadi solusi terbaik agar proses penilaian tetap adil, efektif, dan menyeluruh. Pada pertemuan 7, saya mempelajari tentang robot berbasis AI memiliki potensi besar dalam pembelajaran, terutama untuk memberikan informasi kapan saja, memberi umpan balik cepat, dan menyediakan pembelajaran yang dipersonalisasi. Namun, robot belum mampu menggantikan guru karena keterbatasannya dalam memahami emosi, konteks sosial budaya, membentuk nilai, serta menilai proses pembelajaran yang kompleks. Model terbaik adalah kolaborasi manusia dan robot. AI mendukung aspek teknis dan otomatis, sementara guru tetap berperan penting dalam bimbingan emosional, diskusi mendalam, dan menilai kontekstual. Dengan kombinasi ini, pembelajaran menjadi lebih efektif, sekaligus tetap manusia. Demikian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.